Shit. Okay, di mana? Okay, apa khabar semua? Selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di webinar hari ini. Hari ini adalah webinar terakhir untuk seri webinar management trade, ya, jejak stop loss atau trailing atau trailing stop loss. Okay. Okay. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Juga harap perhatikan peringatan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Ya, trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Jadi harap pastikan bahwa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik, nama saya Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, ini adalah agenda untuk hari ini. Kita akan memulai dengan melihat recap penempatan SL dan TP, ya, stop loss atau take profit. Juga kita akan recap penempatan keuntungan partial profit dan juga pembalatan ide, ya, pembalatan ide. Dan setelah itu akhirnya kita akan melihat konsep jejak stop loss atau trailing stop loss. Jika anda memiliki pertanyaan tentang topik ini, silakan tulis dalam kotak Q&A atau chat box, kotak chat box juga, ya. Okey, baik. Kita sekarang memulai webinar ini dengan melihat recap penempatan stop loss dan take profit, ya, TP dan SL. Okey, kami memulai dengan melihat anatomi suatu trade. Dalam satu trade ada banyak bahagian, ya. Bahagian yang kita melihat dulu adalah atau kita membuka dulu adalah posisi masuk, ya. Posisi masuk boleh jadi beli atau jual, ya. Apabila kita membuka satu posisi dalam platform kita, ya, kita akan membeli atau menjual mata wang, komoditi atau juga indices juga, ya. Okay, so untuk anatomi kita juga ada posisi masuk. Posisi masuk boleh adalah posisi beli atau posisi jual. Juga ada stop loss atau hentikan kerugian. Dan juga kita akan mengidentifikasi take profit atau mengambil keuntungan. Dan apabila dan juga posisi masuk kita iaitu juga boleh diidentifikasi sebagai break even point, ya, atau titik impas. Dan juga ada partial profit atau keuntungan parsial, trailing stop, kerugian trailing stop atau kerugian jejak stop, dan juga pembatalan ide. Ya, ini adalah anatomi untuk suatu trade. Baik, okey. Apabila kita menempatkan SL dan TP, kita mesti mencari penempatan yang sesuai, ya. Jika kita tidak mencari penempatan yang sesuai, ya, posisi kita akan tutup dengan cepat, ya. Okey. Dalam grafik ini kita bisa melihat
level di sini adalah satu resistance yang signifikan. Di mana pen saya? Satu minit saya coba mencari pen saya. Okay, di sini. Okay. Dalam grafik ini menunjukkan satu sideways trading. Ya, di sini kita bisa melihat ini adalah satu zone resistance yang signifikan, dan di sini di bawah kita bisa melihat ini adalah satu zone support yang signifikan. Ya, area resistance atau area support. Okey, apabila kita bisa melihat harganya bereaksi dari resistance di sini satu kali, dua kali, ya, dan pada dua kali kita akan membuka satu posisi jual. Ya, apabila kita membuka satu posisi jual, ya, kita juga akan uh, uh, menempatkan satu level untuk stop loss kita. Ya, apabila kita lihat di sini adalah satu zone resistance yang kuat, kita akan menempatkan stop loss kita di atas area resistance. Ya, di atas area resistance. Kita boleh menggunakan kita boleh menggunakan 10 sebesar 15 pip untuk menempatkan stop loss kita di atas area resistance yang signifikan. Ya, jika kita menempatkan stop loss di area resistance apabila harganya kembali ke level di sini, posisi kita akan tutup. Tetapi jika kita menempatkan stop loss kita sedikit di atas major resistance zone ini, apabila harganya jika dia sampai ke resistance zone, dia mungkin akan berhenti di sini dan dia akan bereaksi dan turun. Ya, dan ini akan kita boleh dapat satu trade yang profitable. Ya, dan apabila harganya turun turun ke bawah area support yang signifikan di sini, apabila kita mencari satu take profit level, kita mesti menempatkan trade profit level kita di atas, ya, di atas resistance support level di sini. Ya, ini adalah satu support level yang signifikan. Sebab itu kita mesti menempatkan take profit kita di atas support resistance di sini, kerana ada kemungkinan harga instrumen dia tidak akan turun sampai area support di sini, tetapi dia berhenti di atas area di sini dan dia bereaksi dan dia naik sekali lagi. Ya, sebab itu juga apabila kita menempatkan take profit kita dalam posisi jual, take profit kita mesti menempatkan take profit kita di atas area support, dan juga kita boleh menggunakan 10 sebesar 15 pip untuk menempatkan take profit kita di atas area support. Dan untuk posisi jual, ya, apabila kita menggunakan posisi jual, kita membuka satu posisi jual dan kita akan menempatkan stop loss kita di bawah area support. Ya, ini adalah area support yang signifikan. Sebab itu kita menempatkan stop loss di bawah area support, dan untuk take profit kita akan menempatkan take profit kita di bawah, ya, di bawah area resistance. Ya, ini adalah informasi yang penting sekali apabila kita menempatkan stop loss dan take profit level kita dalam satu trade. Okey, masalah dengan TP tetap. Ya, apabila kita menggunakan strategi yang menggunakan TP tetap atau fixed TP, ya, mungkin harga instrumen dia tidak akan sampai take profit level kita. Ya, kerana dalam contoh ini kita bisa melihat di sini point 1, di point 2 kita bisa melihat ini adalah satu area resistance yang signifikan sekali. Ya, harganya dia naik sampai resistance di sini, tetapi dia berhenti, bereaksi dan turunnya harganya. Market struktur kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang menunjukkan swing tinggi yang signifikan. Ya, juga di point 2 market strukturnya apabila kita melihat
Ya, market struktur menunjukkan satu lagi swing tinggi yang signifikan ya. Sebab itu ini adalah satu resistance, area resistance yang kuat sekali atau yang signifikan. Dalam contoh ini kita boleh berfikir kita akan membuka satu posisi ball di sini, posisi beli di sini, dan apabila kita membuka posisi di sini, di level di sini, jika kita menggunakan strategi yang menggunakan TP tetap dan kita menggunakan TP tetap sebesar 100 pips, kita bisa melihat TP kita akan menempatkan TP kita di atas area resistance di sini ya. Tetapi ini bukan dalam situasi seperti ini kita mesti letak TP di bawah ya. Kita mesti menempatkan TP kita di bawah area resistance yang signifikan. Tetapi dalam strategi TP tetap kita bisa melihat jika kita mengikuti strategi TP tetap, kita akan menempatkan stop loss kita, take profit kita di atas area resistance yang signifikan. Ini tidak baik untuk kita ya. Kita bisa melihat dalam contoh ini harganya dia naik dengan kuat tetapi dia berhenti di bawah area resistance dan dia bereaksi dan dia turun dengan kuat. Jika kita menempatkan TP kita di bawah area resistance ya, kita akan dapat menutup trade kita dengan satu profit yang baik ya. Sebab itu kita mesti menggunakan TP dinamik dan juga stop loss dinamik ya. Kita harganya biasanya bereaksi terhadap level resistance yang kuat atau level support yang kuat. Sebab itu apabila kita menempatkan TP dan stop loss, kita mesti menggunakan strategi dinamik dan bukan strategi tetap ya. Baik, dan dalam contoh ini, grafik ini kita bisa melihat apabila kita menggunakan TP dinamik ya, kita bisa melihat kita menempatkan TP kita di bawah area resistance dan ini akan menaikkan probabilitas kita untuk menutup satu trade yang profitable ya. Okey, sekarang kita recap penempatan keuntungan parsial atau partial profit. Okey, dalam grafik ini kita kita berfikir kita melihat harga instrumen ini dia turun dengan di mana pointer saya. Baik, apabila kita melihat harganya turun dengan kuat di sini seperti grafik ini, kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan ya. Apabila kita melihat market struktur seperti ini ya, ini adalah satu swing rendah yang signifikan atau satu area support yang signifikan, dan kita boleh berfikir apabila instrumen ini dia turun, dia akan berhenti di sini dan dia akan bereaksi dan naik ya. Sebab itu kita mengidentifikasi posisi entry kita di swing rendah di sini ya. Ini adalah satu posisi entry atau posisi beli ya. Dan juga di sini kita bisa melihat market struktur di sini juga menunjukkan satu swing rendah yang signifikan juga ya. Ini adalah juga satu lagi swing rendah yang signifikan. Okey. Dengan itu kita mengidentifikasi posisi beli di swing rendah di sini pertama ya, dan di swing rendah kedua ya, kita menempatkan stop loss kita sedikit di bawah swing rendah di sini ya. Anda boleh melihat kita tidak menempatkan stop loss di swing rendah tetapi kita menempatkannya sedikit di bawah ya. Ini adalah informasi yang penting sekali ya. Kita boleh menggunakan 10 sebesar 15 pip untuk menempatkan stop loss kita di bawah swing rendah di sini ya. Dan juga kita bisa melihat di mana
Okey, maafkan saya menghilangkan. Baik, okey. Dan juga apabila kita melihat market struktur di sini, kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance atau area resistance. Tetapi dalam contoh ini menempatkan take profit di atas, sedikit di atas resistance ini, tetapi ini tidak baik. Kita mesti menempatkan TP kita sedikit di bawah area resistance di sini, ya. Kita bisa melihat market struktur di sini menunjukkan satu pullback resistance yang signifikan. Sebab itu take profit kita mesti menempatkan take profit kita sedikit di bawah. Sebab itu kita mesti menggunakan 68 80, ya. Jangan menggunakan 68 90 kerana ini akan menempatkan take profit kita sedikit di atas area resistance, ya. Kita mesti menggunakan 68 80 untuk sebagai take profit kita, ya. Okey. Okey, dan juga kita bisa melihat level di sini. Level di sini, ya. Market strukturnya bereaksi dari level sini satu kali, dua kali. Ini menunjukkan satu pullback support. Tetapi apabila harga turun di bawah pullback support ini, kemungkinan level ini akan berfungsi sebagai satu pullback resistance. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai satu partial profit, ya, atau keuntungan parsial, ya. Ini adalah satu strategi yang penting juga, ya. Kita akan melihat kenapa dia penting. Okey, apabila harga instrumen ini dia turun sampai posisi entry beli kita dan dia posisi kita buka, kita membuka posisi kita dan kita melihat harga ini dia bangkit dengan kuat, dan apabila dia naik sampai keuntungan parsial, ya, di sini level keuntungan parsial. Apabila kita melihat harga sampai keuntungan parsial, ya, kita mesti meningkatkan stop loss kita, ya. Kita bisa melihat sekarang stop loss level kita menempatkannya di bawah swing rendah di sini, ya. Kita bisa melihat kita menempatkannya di swing rendah di bawah sini. Tetapi apabila market strukturnya bangkit dari posisi entry kita dan dia naik sampai level keuntungan parsial, kita mesti meningkatkan atau menaikkan stop loss level kita di break even atau di atas posisi entry, ya. Apabila kita menaikkan stop loss kita, ya, kita dapat melindungi posisi kita, ya. Kita dapat melindungi posisi kita, ya. Ini adalah satu strategi yang penting kerana strategi ini boleh melindungi posisi kita. Okay, kita akan melihat kenapa kita mesti menaikkan stop loss kita dalam contoh ini. Okay. Kita bisa melihat harga instrumen dia naik sampai level keuntungan parsial, tetapi dia berhenti, ya. Level harganya tidak naik lagi, tetapi dia berhenti di level di sini, level di keuntungan parsial. Ini adalah satu pullback resistance, tetapi dia harganya berhenti dan turun dengan kuat. Apabila dia turun, kita bisa melihat kerana kita menaikkan stop loss level kita, kita boleh tutup posisi ini dengan satu kita boleh tutup posisi ini di titik impas, ya, atau break even point, ya. Ini adalah satu informasi yang penting kerana jika kita tidak menaikkan stop loss kita apabila harga sampai level keuntungan parsial dan kita tidak menaikkan stop loss kita asli stop loss kita, mungkin harganya boleh turun di bawah posisi beli kita, ya, dan dia boleh turun sampai level asli stop loss kita, ya. Tetapi kerana kita mengikuti strategi ini yang menunjukkan apabila harganya sampai level keuntungan parsial,
atau satu level pullback resistance, ya, kita mesti menaikkan stop loss kita dan menempatkan di titik impas, ya, atau di titik atau di break even point, kerana ini akan melindungi posisi kita jika harganya terbalik dan jatuh di bawah posisi beli kita. Okey, sekarang kita recap pembatalan ide. Okey, dalam pembatalan ide, ya, kita melihat apa itu konsep pembatalan ide, ya. Okey. Pembatalan ide biasanya ditempatkan sebelum SL, stop loss. Okey, dalam contoh ini kita membuka satu posisi jual, sebab itu stop loss kita akan menempatkan stop loss kita di atas pembatalan ide, ya, level pembatalan ide. Kita identifikasi level pembatalan ide dulu. Setelah itu kita akan menempatkan stop loss kita di atas level pembatalan ide, ya. Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat harga instrumen ini dia membuat satu swing tinggi di sini di poin 1, tetapi di poin 2, 3 dan 4 kita bisa melihat dia tidak naik di atas resistance pertama di sini, ya. Ini adalah resistance pertama. Dan di sini adalah resistance kedua, ya. Sebab itu apabila harganya sampai ke resistance pertama di sini, kita membuka satu posisi jual dan kita identifikasi TP asli kita kita menempatkan TP asli kita di atas support, ya. Ini adalah satu area support yang kuat, ya. Sebab itu kita menempatkan TP kita sedikit di atas area support yang signifikan di sini. Okey. Atau apabila kita harga instrumen dia sampai resistance pertama, kita membuka satu posisi jual dan kita menempatkan TP kita di atas resistance area support di sini. Dan juga kita sudah mengidentifikasi level pembatalan ide di sini di poin 1. Sebab itu apabila kita identifikasi level stop loss, kita akan menempatkan stop loss kita sedikit di atas swing tinggi di sini, atau iaitu swing tinggi di sini adalah level pembatalan ide kita, ya. Okey, sekarang kita berfikir harga instrumen ini dia turun tetapi dia berhenti, ya. Dia tidak sampai TP level TP kita, tetapi dia berhenti dan dia terbalik dan dia naik dengan kuat. Dia naik sampai level pembatalan ide. Apabila harga mencapai level ini, right, ya, kita mesti menaikkan TP kita, ya. Kita mesti menaikkan level TP kita sampai posisi entry kita, ya. Kerana jika harganya terbalik dan dia turun, kita dapat menutup posisi ini. Kita dapat melindungi posisi kita dan mungkin kita boleh tutup posisi ini dengan satu kerugian yang kecil sekali, ya. Tetapi boleh apabila harganya sampai level pembatalan ide, dia juga boleh naik lagi dan boleh mencapai stop loss level kita. Tetapi jika harganya berhenti di level pembatalan ide dan dia terbalik dan dia jatuh dan sampai posisi entry kita, ya, kita mesti menaikkan TP kita untuk melindungi posisi kita, ya. Kerana apabila harganya jatuh sampai posisi entry kita, kita dapat menutup posisi ini dan kita tidak akan dapat menghindari stop loss juga, ya. So apabila harganya mencapai level pembatalan ide kita tidak valid lagi, ya. Ini adalah konsep pembatalan ide. Okey, kita akan melihat satu contoh untuk pembatalan ide
di sini. Okey, kita bisa melihat di sini poin 1 adalah satu swing rendah yang signifikan. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai satu posisi entry ya. Apabila harga instrumen ini dia turun, kita akan identifikasi posisi entry di sini, posisi beli. Dan juga apabila kita melihat ini adalah poin 1, di poin 2 juga ada satu lagi swing rendah ya. Sebab itu ini kita boleh apabila kita mengidentifikasi stop loss level, kita mesti menempatkan stop loss level kita di bawah swing rendah di sini. Dan juga dalam contoh ini juga kita menggunakan Fibonacci expansion dan juga Fibonacci extension ya. Extension ini kita memulai kita dapat mencari ekstensi ini apabila kita memulai Fibonacci retracement dari di sini swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi di sini. Okey, ini adalah point B dan ini adalah point A ya. Apabila kita menggunakan retracement Fibonacci, kita memulai retracement dari point A sampai point B dan kita akan menggunakan level ekstensi. Kita menggunakan level ekstensi 127% dan kita bisa melihat ini adalah satu level support yang signifikan juga ya. Sebab itu kita dalam contoh ini kita bisa melihat ada dua level support yang signifikan. Yang pertama adalah di swing rendah di sini dan juga level yang lain adalah di level ekstensi 127%. Sebab itu apabila kita menempatkan stop loss kita mesti letak di bawah kedua-dua support level ini. Sebab itu stop loss asli kita akan menempatkan stop loss asli kita di bawah support ekstensi dan kita akan menggunakan swing rendah ini sebagai level pembatalan ide ya. Okey. Sekarang kita bisa melihat kita juga identifikasi level take profit kita. Ini adalah satu overlap resistance ya. Ini adalah satu overlap resistance yang signifikan. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai level take profit. Juga di sini adalah satu lagi overlap resistance ya. Mungkin kita boleh identifikasi level ini sebagai keuntungan parsial. Okey, kita bisa melihat kita menempatkan stop loss asli kita di bawah ekstensi 127%. Okey. Dan juga kita boleh menggunakan kita boleh menggunakan level swing rendah di sini sebagai pembatalan ide dan juga kita boleh menggunakan level ekstensi 127% sebagai pembatalan ide ya. Okay, dalam contoh ini kita bisa melihat harga apabila dia mencapai posisi entry kita, trade kita membuka trade kita, tetapi harganya tidak berhenti ya, harganya tidak berhenti, dia turun lagi dan dia mencapai level pembatalan ide ya. Apabila harga mencapai level pembatalan ide, kita akan dalam contoh ini kita akan kita akan menurunkan level take profit kita sampai di titik impas ya. Ini adalah untuk melindungi posisi kita. Ya, kerana kita bisa melihat apabila harganya turun di bawah posisi entry kita dan harganya mencapai level pembatalan ide, ide kita tidak valid lagi ya. Sebab itu kita mesti menurunkan level take profit kita ke titik impas. Dan jika harganya kembali ke posisi entry kita, kita boleh dapat menutup posisi ini di titik impas ya. Ini akan melindungi trade kita. Dan kemungkinan harganya boleh sampai posisi entry tetapi dia bereaksi satu kali lagi dan turun, dan dia boleh turun sampai mencapai level stop loss kita ya. Sebab itu apabila harga mencapai level pembatalan ide, kita mesti menurunkan atau menaikkan
level take profit kita ke titik impas ya. Ini adalah satu strategi juga yang penting sekali ya untuk melindungi posisi kita. Kita boleh menggunakan strategi ini untuk posisi jual dan juga posisi beli. Okey, kerana sekarang kita melihat konsep jejak stop loss. Okey, jejak stop loss atau trailing stop loss adalah modifikasi dari stop order yang tipikal ya. Stop order tipikal kita semua tahu dan jejak stop loss adalah satu modifikasi. Ya. Jejak stop loss atau trailing stop loss dirancang untuk melindungi keuntungan keuntungan dengan memungkinkan satu trade tetap terbuka dan terus menghasilkan keuntungan selama harga bergerak sesuai dengan trade tersebut. Ya, ini boleh jejak stop loss boleh digunakan untuk posisi beli dan juga posisi jual ya. Okey, perintah menutup trade jika harga berubah arah dan dengan persentase atau jumlah dolar tertentu ya. Kita boleh menggunakan stop loss jejak dengan persentase atau jumlah dolar ya. Jejak stop loss biasanya ditempatkan pada saat yang sama dengan trade awal dilakukan meskipun dapat juga ditempatkan setelah trade dibuka ya. Jika tidak dapat menempatkan jejak stop loss apabila kita membuka satu trade, tidak apa, kita juga boleh menempatkan jejak stop loss setelah trade kita sudah dibuka ya. Okey, jejak stop loss hanya bergerak jika harga bergerak menguntungkan ya. Begitu ia bergerak untuk mengamankan keuntungan atau mengurangi keuntungannya, ini tidak bergerak kembali ke arah lain ya. Ini adalah satu informasi yang penting sekali apabila kita menggunakan jejak stop loss. Okey, agar berhasil menggunakan jejak stop loss, penting untuk mengaturnya pada level yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Kita boleh menggunakan persentase atau jumlah dolar tetap untuk identifikasi level yang sesuai. Menempatkan jejak stop loss yang terlalu ketat bisa bererti trailing stop dipicu oleh pergerakan normal market ya. Jika kita menggunakan satu jejak stop loss yang dekat sekali, ini akan dipicu ya. Dia boleh dipicu dengan cepat. Okey, baik. Sekarang kita melihat satu contoh untuk jejak stop loss untuk posisi beli ya. Okey, dalam contoh ini kita membuka posisi beli kita di sini di point 1 ya, di point 1 kita membuka posisi beli kita dan di point 2 kita menempatkan stop loss kita ya sedikit di bawah posisi beli kita. Apabila harga instrumen ini naik ya, dia naik sebesar 20 pip ya, kita akan menaikkan stop loss kita sebesar 15 pip ya. Misalnya ketika harga bergerak sebesar 20 pip, kita juga akan mengikuti stop loss sebesar 15 pip ya. Kita juga boleh menggunakan nombor yang lain. Kita juga boleh berfikir ketika harga bergerak sebesar 30 pip, kita akan mengikuti stop loss sebesar 20 pip ya. Kita boleh menggunakan nombor level yang lain juga ya. Okey, apabila level ini dalam contoh ini ketika harga trading dalam satu momentum bullish yang kuat seperti ini ya, kita bisa melihat apabila harganya naik, kita juga akan mengikuti stop loss level kita ya. Dan apabila
harganya tidak berhenti dan dia turun, ya, dia akan tutup automatically, ya. Kita bisa melihat dia akan tutup automatically, dan dalam contoh ini kita dapat menutup satu trade yang profitable, ya. Okey, ini sekarang menunjukkan jejak stop loss untuk posisi jual. Okey, di mana? Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat kita membuka satu posisi jual dan juga kita identifikasi atau menempatkan jejak stop loss kita apabila harganya trading dalam satu bearish momentum yang kuat. Kita bisa melihat harganya turun dengan kuat. Apabila harganya bergerak sebesar 20 pip, 30 pip, kita juga akan mengikuti stop loss kita sebesar 15 atau 20 pip juga, ya. Dan kita akan menurunkan stop loss kita sampai harganya berhenti dan harga instrumen ini naik dan dia mencapai level stop loss kita. Apabila dia mencapai stop loss kita, kita boleh di sini kita boleh dapat menutup posisi kita untuk satu profitable, untuk satu trade yang profitable, ya. Okey, ini adalah bahagian yang terakhir untuk jejak stop loss. Okay, sekarang kita pergi ke trading view dan kita bisa melihat di level-level yang penting untuk hari ini, ya. Okay. Okey, kita bisa melihat di mana. Rebound hari ini. Okey. Okey, baik. Okey. Kita mulai dengan melihat karta untuk dollar index, ya. Saya menggunakan karta 4 jam dan kita saya menggunakan karta 4 jam dan sekarang kita bisa melihat harga dollar index pada hari ini dia sampai 103.50. Ini adalah level resistance pertama kita dan pagi ini harga dolar indeks naik sampai level resistance di sini, tetapi sekarang dia turun, ya. Kita identifikasi level ini sebagai resistance pertama kerana kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan, ya, swing rendah yang signifikan, dan swing rendah ini juga ada satu Fibonacci retracement di 78%, ya. Kita bisa melihat ini adalah satu retracement level di 78%. Sebab itu kita menggunakan swing rendah di sini dan juga pullbacks di sini untuk identifikasi resistance pertama. Level ini berfungsi sebagai pullback support, tetapi sekarang apabila harganya turun di bawah level support di sini, level ini akan berfungsi sebagai satu pullback resistance, ya. Dan apabila harga sekarang kita bisa melihat pada hari ini harga dollar index naik sampai resistance pertama dan dia bereaksi dan turun. Level ini sekarang akan berfungsi sebagai satu overlap resistance, ya. Ini adalah satu overlap resistance. Baik, untuk identifikasi level resistance kedua, kita juga bisa melihat harga dollar index. Ini adalah apabila kita melihat market struktur dollar index, kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi pertama dan juga di sini ada swing tinggi kedua, ya. Kita bisa melihat di 6 Disember dan pada hari 11 Disember harga dollar index market strukturnya seperti multi swing high, ya. Dia menunjukkan satu multi swing high market struktur. Sebab itu kita menggunakan level ini sebagai level resistance kedua. Jika kita melihat juga di sini, ya, kita juga melihat ini juga adalah satu
lagi swing tinggi yang signifikannya kita bisa melihat pada hari 22 November. Ini juga adalah satu swing tinggi yang signifikan sekali ya. Sebab itu kita boleh identifikasi level di 104,23 sebagai multi swing high resistance ya. Ini adalah satu area resistance yang kuat sekali. Okey, untuk identifikasi level support ya, kita apabila kita lihat level di 103,06 kita bisa melihat harga dolar index dia bangkit dari level di sini ya satu kali pada hari 3 Disember. Dan apabila harganya turun di bawah level 103 ya, dia apabila dia naik pada hari 5 Januari dia berhenti di level di sini dan dia turun. Sebab itu level ini berfungsi sebagai satu overlap resistance, tetapi apabila harganya sudah sekarang naik di atas level ini akan berfungsi sebagai satu overlap support. Sebab itu kita identifikasi level di 103 sebagai overlap support pertama atau support pertama. Untuk identifikasi support kedua, kita juga bisa melihat level di 102 adalah satu pullback level yang kuat sekali ya. Kita bisa melihat harga dollar index dia tidak dapat turun di bawah level ini satu kali, dua kali, tiga kali dan juga empat kali ya. Dia bereaksi dari level di sini empat kali dan sebab itu kita menggunakan level di 102 sebagai support kedua ya. Dan juga apabila kita menggunakan retracement Fibonacci ya, kita memulai retracement ini dari swing rendah pada hari 28 Disember dan kita berakhir hari ini 17 Januari. Kita bisa melihat level retracement di 50% dia juga letak dengan baik dengan pullback support di sini ya. Okey, sekarang kita melihat euro dollar. Jika harga dolar indeks sekarang turun dan biasanya kita akan melihat harga euro dollar akan naik ya. Okey. Okey. Dalam kita juga menggunakan satu retracement Fibonacci. Kita memulai retracement ini dari swing tinggi di sini 11 Januari dan kita berakhir di sini pada hari ini 17 Januari ya. Dan kita bisa melihat retracement level di 23% dan juga letak dengan baik di pullback resistance di sini ya. Kita bisa melihat dulu harga euro dollar dia bereaksi dari level di sini satu kali, dua kali, tiga kali ya. Kita bisa melihat ini adalah satu level pullback yang signifikan sekali ya. Sebab itu level ini dulu kita identifikasi level ini sebagai satu pullback support yang signifikan. Tetapi minggu ini harinya harga euro dollar dia turun di bawah level di sini ya. Sebab itu level support ini sekarang akan berfungsi sebagai pullback resistance ya. Ini adalah resistance pertama kita. Untuk identifikasi resistance kedua, kita bisa melihat di sini adalah satu pullback resistance juga ya. Kita bisa melihat pada hari 5 Januari dan juga pada hari 11 Januari harga euro dollar dia tidak dapat naik di atas resistance di sini ya. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai resistance kedua kita. Okey, untuk identifikasi level support, okay, sekarang kita boleh mungkin kita boleh identifikasi level ini sebagai satu intermediate support ya. Kita bisa melihat ini adalah bukan satu level support yang signifikan sekali, tetapi kita bisa melihat sudah 20 jam ya, selama 24 jam atau satu hari harga euro dollar tidak dapat turun di bawah level ini ya. Dan sebab itu kita boleh identifikasi level di sini sebagai satu intermediate support. Okey, apabila kita cuba mencari satu support yang signifikan ya, kita bisa melihat level di sini adalah satu pullback support yang signifikan. Kita bisa melihat
pada hari 7 Disember dan juga pada hari 12 Disember, harga euro dolar tidak dapat naik di atas level di sini ya. So dulu level ini berfungsi sebagai pullback resistance, tetapi sekarang dia akan berfungsi sebagai satu pullback support. Dan juga apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, kita memulai retracement ini dari 8 Disember dan kita berakhir di 28 Disember, kita dapat melihat level retracement di 78%, dia juga letak dengan baik dengan pullback support kita ya. Dan untuk identifikasi support kedua, kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan sekali ya. Kita bisa melihat harga dollar index dia membuat satu swing rendah yang signifikan sekali pada hari 8 Disember dan juga 11 Disember ya. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai support kedua kita ya. Ini adalah satu support yang signifikan sekali. Alright. Okay, baik. Baik, sekarang kita melihat emas ya, kita melihat karta untuk emas. Okey. Kita bisa melihat dari minggu ini ya. Dari minggu ini kita bisa melihat harga dollar index yang naik dengan kuat dan biasanya harga emas akan turun ya. Harga emas dan harga dollar index ada satu korelasi yang negatif ya. Sebab itu apabila kita melihat harga dolar naik, kita akan melihat harga emas akan turun ya. Okey. Kita bisa melihat level di sini 2016 adalah satu level support yang signifikan sekali ya. Kita bisa melihat ini adalah satu dulu adalah satu pullback resistance. Ini adalah satu swing rendah. Juga ada lagi satu pullback support. Juga ini boleh pullback support, swing rendah, dan satu lagi mungkin ini adalah satu lagi swing rendah ya. Kita bisa melihat ada berapa kali harga emas dia bereaksi dari level di sini. Sebab itu ini adalah satu level yang signifikan sekali ya. Dan kita menggunakan 2016 untuk identifikasi support pertama ya. Dan juga kita ada level Fibonacci ya, kita dapat mencari Fibonacci retracement di 61%. Kita dapat mencari retracement ini apabila kita menggunakan atau kita memulai Fibonacci retracement dari hari 13 Disember dan kita berakhir di 28 Disember ya. Kita boleh dapat mencari Fibonacci retracement di 61%. Juga ada Fibonacci proyeksi. Kita dapat proyeksi ini. Kita memulai dari poin 1, 28 Disember, kita pergi ke poin 2, 11 Januari dan kita berakhir di poin 3, 12 Januari. Ya, kita bisa melihat proyeksi ini menunjukkan proyeksi di 61% juga letak dengan baik dengan Fibonacci retracement di 61% dan juga dengan level 2016 ya. Ini adalah satu level yang signifikan sekali untuk harga emas. Untuk support kedua, kita identifikasi level di 1976 kerana ini adalah satu swing rendah yang signifikan juga ya. Kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan. Sebab itu kita identifikasi level ini 1976 sebagai support kedua. Okey. Dan untuk identifikasi support pertama, kita bisa melihat level di 2059 adalah satu overlap resistance yang kuat. Kita bisa melihat di sini harganya bereaksi pada hari 29 Disember, second 2 Januari dan juga pada hari 5 Januari dan juga 12 Januari ya. Ada beberapa kali harga emas bereaksi dari level 2059. Sebab itu kita menggunakan level ini
sebagai resistance pertama, dan juga apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, ya kita memulai retracement ini dari hari 28 Disember, kita berakhir di 11 Januari, kita bisa melihat level retracement di 61%. Dia juga letak dengan baik di overlap resistance di sini, ya. Dan untuk identifikasi overlap resistance kedua, kita bisa melihat level di 2087 adalah satu resistance yang kuat sekali lagi, ya. Kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance yang kuat, dan juga di sini pada hari 27 Disember ini juga adalah satu swing tinggi yang signifikan. Kita adalah satu pullback resistance yang signifikan pada hari 4 Disember, dan pada hari 28 Disember ini adalah satu swing swing tinggi yang signifikan sekali, ya. Sebab itu kita menggunakan level di 2087 sebagai resistance kedua. Okey, kita akan berakhir dengan melihat, kita boleh melihat dolar yen. Okey, kita bisa melihat dolar yen. Sekarang dolar yen harga dia dari tahun ini, ya, dan tahun baru ini, harga dolar yen dia naik dengan kuat, ya, dari 142 sampai sekarang sampai 147, ya. Sudah 560 pip, ya. Harganya sudah naik sebesar 560 pip dalam 2 minggu. Tetapi sekarang kita bisa melihat level di 147,60 adalah satu overlap resistance yang kuat sekali, ya. Kita bisa melihat ini adalah satu overlap resistance, dan level ini juga ada satu Fibonacci retracement di 61%. Untuk identifikasi level resistance kedua, kita bisa melihat di sini pada hari 30 November, ini adalah satu pullback resistance. Harga dolar yen tidak dapat naik di atas level di sini pada hari 30 November dan 1 Disember. Sebab itu, kita menggunakan pullback resistance ini untuk identifikasi resistance kedua, ya. Resistance kedua adalah di 148,35. Baik, untuk identifikasi support pertama, ya, kita bisa melihat level di 146,45 juga adalah satu overlap yang signifikan sekali, ya. Kita bisa melihat di sini satu kali, dua kali, tiga kali, ya. Kita bisa melihat 3 kali harga dolar yen dia bereaksi dari level di sini, ya. Sebab itu kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi support pertama. Untuk identifikasi support kedua, ya, kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan, ya, apabila harga dolar yen dia turun sampai 144,75, harganya berhenti di zon di sini dan dia bangkit dengan kuat. Sebab itu kita menggunakan level ini untuk identifikasi overlap support kedua atau pullback support kedua, ya. Okey. Baik, kita akan berakhir dengan melihat kata Aussie dollar, ya. Juga Aussie dollar dia turun dengan kuat, ya, apabila harga dolar indeks naik, kita biasanya akan melihat Aussie dollar juga akan turun dengan kuat sekali, ya. Okey, kita akan kita menggunakan Fibonacci retracement, ya. Kita menggunakan Fibonacci retracement di 23%. Ya, dan juga kita menggunakan pullback resistance level di sini, ya. Pullback resistance level di sini dia letak dengan baik dengan Fibonacci retracement di 23%. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai resistance pertama. Juga untuk identifikasi resistance kedua, kita bisa melihat ini juga adalah satu lagi pullback resistance. Ini juga adalah satu pullback resistance yang kuat. Ya, di sini kita bisa melihat ini adalah satu, dulu level ini berfungsi sebagai pullback support, tetapi sekarang dia akan berfungsi sebagai satu pullback resistance, ya. Untuk support pertama,
kita bisa melihat ini adalah satu pullback support yang signifikan, ya, dan juga dia letak dengan baik dengan Fibonacci retracement di 61%. Dan juga untuk identifikasi support kedua, kita juga menggunakan Fibonacci retracement di 78% dan juga kita bisa melihat ini adalah satu overlap level yang signifikan juga, ya. Ini adalah satu overlap level yang signifikan dan juga ada dua level Fibonacci di sini, ya. Kita ada Fibonacci retracement di 78% dan kita ada Fibonacci ekstensi di 127%, ya. Ini menunjukkan satu zone support yang kuat sekali untuk Aussie dollar. Okey, baik. Okey, jika tidak ada. Okey, kita telah sampai pada akhir webinar hari ini, ya. Saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda, ya. Kita sudah habis trade management atau management trade series, ya. Kita berakhir series ini dengan jejak stop loss, ya, dengan konsep jejak stop loss. Okey. Terima kasih semuanya atas waktu dan kesabarannya, ya. Dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa minggu depan. Alright. Baik. Alright. Terima kasih. Dan kita jumpa minggu depan.